Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Nadira Khairulsa Insani akan menyampaikan materi grup dihedral pada mata kuliah struktur aljabar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wahyu Hengki Irawan MPD. Baik, di sini pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai grup dihedral. Nah, apa sih grup dihedral itu? Nah, grup dihedral 2N adalah himpunan semua rotasi dan refleksi dari segi N yang beraturan dan dinotasikan dengan D2N untuk setiap N lebih dari sama dengan 3 dengan operasi komposisi dan juga harus memenuhi aksioma-aksioma grup. Nah, di sini terdapat salah satu syarat yaitu N lebih dari sama dengan 3. Nah, mengapa? Nah, di sini karena dalam bidang itu memiliki minimal 3 sisi, maka N ini harus lebih dari sama dengan 3. Nah, penulisan dari grup dihedral ke N ini adalah D2N sama dengan kurung kurawal I, kemudian R kuadrat, sampai R pangkat N-1, kemudian SR kuadrat, sampai dengan SR pangkat N-1. Nah, kemudian grup dihedral ini dapat disajikan sebagai himpunan simetri yang terdiri dari rotasi dan juga refleksi dari segi banyak peraturan. Nah, di sini S ini disimbolkan sebagai refleksi, R disimbolkan sebagai rotasi, dan juga SR disimbolkan sebagai rotasi yang dilanjutkan dengan refleksi. Nah, setiap titik sudut segi N dilambangkan dengan 1, 2, 3, hingga N secara berlawanan atau searah jarum jam. Nah, di sini berarti penulisan 1, 2, 3 ini boleh dengan berlawanan jarum jam atau dengan searah jarum jam. Kemudian, baik rotasi maupun refleksi dapat dipandang sebagai transformasi yang memindahkan label titik-titik sudut ke titik-titik sudut yang lain. Nah, di sini kita memiliki contoh rotasi pada D6. D6 ini berarti N sama dengan 3 yang membentuk bidang segitiga. Kita memiliki kondisi awal yaitu I dengan titik 1, 2, 3 dengan penulisannya dengan berlawanan jarum jam. Kemudian dirotasikan sejauh 120 derajat berlawanan jarum jam lagi sehingga menghasilkan titik 3, 1, 2. Kemudian dirotasikan lagi 120 derajat atau sejauh 240 derajat dari kondisi awal yang menghasilkan titik 2, 3, 1. Kemudian ada contoh rotasi dan juga refleksi pada D6. Nah, seperti kondisi awal tadi, kemudian kita direfleksikan terhadap sumbu X yang menghasilkan titik 1, 3, 2. Kemudian dirotasikan 120 derajat, menghasilkan titik 2, 1, 3. Kemudian dirotasikan kembali, menghasilkan titik 3, 2, 1. Kemudian, dari rotasi dan refleksi tadi itu, kita dapat menyebutnya fungsi. Karena fungsi dari himpunan sudut ke himpunan sudut dari segi N beraturan adalah pemetaan setiap anggota domain kepada anggota kodomain. Nah, karena disebut fungsi dan melihat dari perpindahan titik tadi dapat terlihat jelas bahwa penulisan dalam permutasi merupakan fungsi bijektif. Nah, kita kembali ke materi-materi sebelumnya bahwa di sini kita memiliki definisi, misalkan f adalah fungsi dari x ke y, fungsi f disebut bijektif jika untuk setiap b elemen y terdapat secara tunggal a elemen x sedemikian sehingga fa sama dengan b. Nah, kemudian di sini kita memiliki contoh, misalkan f adalah rotasi sejauh 120 derajat dari segitiga sama sisi, maka didapatkan fungsi f sama dengan 1 bayangan 2, 2 bayangan 3, 3 bayangan 1, atau kita dapat menuliskan sebagai F1 sama dengan 2, F2 sama dengan 3, F3 sama dengan 1, sehingga dapat dinyatakan atau dituliskan dalam bentuk permutasasi sebagai berikut. Seperti yang tadi, 1 bayangan 2, 2 bayangan 3, dan 3 bayangan 1. Kemudian, kita punya contoh lagi. Misalkan diberikan segitiga sama sisi 1, 2, 3. Nah,
akan terdapat 3 simetri putar dan juga 3 sumbu simetri lipat. Yang pertama kita akan mencari simetri putar. Nah, yang pertama kondisi awal, posisi awal dengan dirotasikan sejauh 0 derajat akan tetap ya, berarti titiknya 1, 2, 3 akan menghasilkan fungsi I sama dengan 1 bayangan 1, 2 bayangan 2, 3 bayangan 3. Kemudian kita rotasikan sejauh 120 derajat atau kita dapat menuliskan sebagai R. Kemudian kita dapat menuliskan fungsi R sama dengan 1 bayangan 2, 2 bayangan 3, 3 bayangan 1. Kemudian dirotasikan lagi akan menghasilkan fungsi R kuadrat 1 bayangan 3, 3 bayangan 2, 2 bayangan 1. Nah, dalam penamaan R kuadrat ini, itu tidak harus R itu adalah rotasi sejauh 120 derajat, R kuadrat itu merupakan rotasi sejauh 240 derajat, akan tetapi kita juga bisa memberikan nama R itu adalah rotasi sejauh 240 derajat dan R kuadrat adalah rotasi sejauh 120 derajat. Kemudian, untuk yang kedua, kita akan mencari simetri lipat. Nah, simetri lipat ini dari kondisi awal, posisi awal, yaitu 1, 2, 3, akan direfleksikan dengan sumbu X, akan menghasilkan titik 1, 3, 2, yang menghasilkan fungsi S sama dengan 1, bayangan 1, 2 bayangan 3, 3 bayangan 2. Kemudian, dari S tadi, kita rotasikan sejauh 120 derajat, akan menghasilkan fungsi SR sama dengan 1 bayangan 3, 3 bayangan 1, 2 bayangan 2. Kemudian dirotasikan kembali, menghasilkan fungsi SR kuadrat sama dengan 1 bayangan 2, 2 bayangan 1, 3 bayangan 3. Nah, penamaannya juga seperti yang mencari simetri putar tadi, tidak harus SR adalah yang rotasi 120 derajat, SR kuadrat 240 derajat. Jadi bisa ditukar-tukar. Tadi kan kita sudah mengetahui bahwa grup dihedral adalah grup dengan jumlah elemen yang berhingga. Nah, karena berhingga, maka hasil dari operasi binernya itu dapat dinyatakan dalam sebuah tabel yang biasa kita sebut dengan tabel Cayley. Nah, tabel Cayley ini apa sih sebenarnya? Tabel Cayley ini salah satu cara untuk mendeskripsikan hasil operasi biner dari semua elemen pada himpunan. Nah, untuk video part 1 ini, saya akan menyampaikan sampai dengan apa itu tabel Cayley. Nah, untuk materi selanjutnya, tentang cara penulisan di tabel Cayley-nya bagaimana, dan juga ketetapan grup dihedral itu juga bagaimana, akan disampaikan pada video part 2 yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Safira. Jadi, cukup sekian pada video kali ini. Apabila terdapat kesalahan atau kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.